Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali teman-teman. Bersama saya Bagi di sini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bridging ya. Jadi kita akan mengenal apa itu bridge, kemudian keuntungan-keuntungan kita memakai bridge, kemudian bagaimana cara kerja dari bridge itu ya. Oke, jadi bridge. Bridge itu adalah sebenarnya adalah logical interface ya. Jadi dia itu adalah interface yang secara logik ya, secara logik. Dia itu jadi seolah-olah kita itu membuat suatu interface di atas suatu interface yang sudah ada ya. Jadi dia itu nantinya itu seolah-olah ya, karena dia bridge ini kan kerjanya di layer 2. Jadi seolah-olah nanti port-port yang kita masukkan ke dalam bridge itu seolah-olah port-port itu akan menjadi seperti port switch. Jadi dia akan memiliki satu buah broadcast domain ya. Dia akan memiliki satu buah broadcast domain. Sedikit intermezzo saja ya. Broadcast domain kan satu buah jaringan kan kita bisa bilang dia sebagai satu buah jaringan karena dia memiliki satu buah broadcast domain kan. Ya, jadi satu buah jaringan, misalkan satu buah jaringan LAN. Kenapa kita bisa sebut dia satu buah jaringan LAN? Karena dia memiliki satu buah broadcast domain kan. Misalkan nih, misalkan di sorry ya, tadi ada gangguan suaranya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di topologi kita ya, di router 2 sama router 3 ini kan dia memiliki jaringan yang berbeda ya. Di sini pakai 2.0, di sini 3.0. Broadcast domainnya udah berbeda. Ini broadcast addressnya di 2.55 kan. Di sini 3.255 ya. Jadi kayak gitu untuk broadcast addressnya, networknya juga beda ya. Jadi dia udah di dua jaringan yang berbeda ini. Nah, keunggulan kita pakai bridge itu seolah-olah nanti ada interface logical ya. Jadi nanti seolah-olah di sini itu ada interface logical yang akan menggrup semua port-port yang berada di bridge ini untuk bisa berada di dalam satu broadcast domain. Jadi nanti seolah-olah ini dua buah jaringan ini dia itu terhubung di port-port router ini. Port-port router ini seolah-olah dia adalah port switch ya, yang berada pada satu broadcast domain yang sama. Jadi kita nggak perlu membuat dua pengalamatan yang berbeda di sini ya. 2.0 3.0 tidak perlu, nanti satu saja pengalamatannya di sini ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja praktik ya. Oke, di sini saya sudah login ya di Mikrotik R1 ya dengan menggunakan Winbox. Kita langsung saja ya, kita bikin bridge-nya ya. Di sini untuk membuat bridge ini kita langsung saja di sini ada menu bridge ya. Oke, di sini ada menu bridge. Di sini kita langsung saja plus di sini ya. Kemudian nama bridge-nya di sini saya akan pakai namanya adalah LAN bridge. Ya. Oke. Jadi namanya adalah LAN bridge. Kemudian di sini ada ports, di sini ada tab ports. Ports ini adalah port-port fisik ya. Dia bisa berupa port fisik seperti Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan dia juga bisa dimasukkan wirelessnya di sini. Misalkan di sini kita punya interface wireless LAN, kita bisa masukin di bridge ini ya. Kita bisa gabungkan dia. Karena bridge ini nanti kerjanya di layer 2 ya, dia punya MAC address di sini ya. Dia punya MAC address. Dia di groupingnya semua port ini di satu buah broadcast domain yang sama ya. Kayak gitu. Oke. Oke, kita langsung saja ya. Tambahkan port untuk Ether 2. Ether 2 kita masukkan ke LAN bridge. Oke. Kemudian Ether 3 juga sama. Kita masukkan ke LAN bridge. Kita apply, kemudian kita oke. Oke ya. Ini sudah masuk dua buah portnya ya. Jadi port ke router 2 sama port ke router 3. Oke. Kemudian setelah itu kita kalau kita cek di interface ya. Kalau kita cek di interface di sini, kita bisa lihat ya. Flagnya itu udah berubah ya. Kalau sebelumnya itu dia cuma flagnya R ya, ketika sebuah interface kita masukkan ke dalam bridge, dia flagnya berubah. Jadi interface itu akan menjadi interface slave namanya ya. Jadi dia bukan interface yang berdiri sendiri lagi, tapi interface yang berada di bawah interface bridge. Makanya disebutnya interface slave ya. Jadi kayak gitu. Kemudian ya, karena dia sudah
karena bridge-nya sudah ada ya, dan kita sudah masukkan port-port yang Ether 2 dan Ether 3 yang seolah-olah nanti Ether 2 dan Ether 3 ini berada pada broadcast domain yang sama, seolah-olah Ether 2 dan Ether 3 ini adalah seperti port switch gitu ya. Jadi kita bisa masukkan IP di bridge-nya ini ya. Jadi kita IP addresses kemudian plus di sini. Untuk interface-nya itu adalah 192.168 misalkan 2.1 misalkan ya, /24. Untuk interface-nya itu di Ether 2. Oke. Kemudian kita apply, kemudian oke. Oh salah, kok Ether 2. Sorry. 192.168.2.1 ya, /24. Kemudian interface-nya itu di LAN bridge. Oke. Kita play kemudian oke. Oke, jadi dia udah punya IP di sini untuk bridge-nya. Kemudian kita set di DHCP servernya ya. DHCP server ya, konfigurasi DHCP kita sebelumnya itu nggak bisa karena ya DHCP server itu tidak bisa berjalan di interface slave ya. Jadi kita hapus saja untuk sebelumnya itu ya. Oke. Kemudian kita buat servernya di sini. Namanya adalah LAN DHCP misalkan ya. Kemudian di sini untuk interface-nya di LAN bridge. Kemudian addressing-nya kita pakai LAN pool 1 di sini yang 2.1 ya. LAN pool ini 2.1, 2.2 sampai dengan 2.254 ya. Ya, ini untuk addressing di LAN pool. Kemudian kita apply ya, kita oke. Oke ya. Kemudian di networks di sini ya, yang sebelumnya itu di network kita pakai LAN pool ya, di LAN pool 1 yang ini ya, gateway-nya 2.1.888 untuk DNS-nya. Oke, kemudian kita cek aja ya, langsung di router-router yang terhubung dengan R1 ya. Jadi di R2 ini kita cek di addresses ya. Kemudian kita IP di DHCP client maksudnya. IP di DHCP client, kemudian kita tambahkan di sini untuk interface-nya di Ether 1 ya. Kemudian kita apply. Nah, oke. Ya, sorry. Nah, dia udah dapat ya. Udah dapat address-nya di sini di 192.168.2.254 ya. Ini untuk di router 2. Kemudian untuk di router 3 di sini. Ini adalah router 3. Kita coba cek di IP DHCP client ya. Kemudian kita plus di sini untuk Ether 1. Kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, itu ya. Oke, jadi dia sudah dapat juga IP-nya di sini. Jadi seperti yang kita lihat ya. Seperti yang kita lihat di sini. Kalau pada topologi sebelumnya kan, dia punya pengalamatan yang berbeda nih. Untuk di router 2 sama router 3 ini punya pengalamatan yang berbeda. Karena setiap portnya itu punya IP yang berbeda kan. Tapi karena kita sudah buatkan interface di atas interface fisiknya ya. Kita buatkan bridge di sana. Jadi seolah-olah interface di port Ether 2 sama Ether 3 ini seperti port switch. Jadi seolah-olah dia seperti port switch. Dia seolah-olah adalah port dari bridge itu sendiri gitu ya. Jadi kalau bridge itu dia punya pengalamatan tadi 2.2.1 ya. Jadi seolah-olah yang port Ether 2 sama Ether 3 ini adalah port-port dari bridge itu sendiri. Jadi kayak port dari logical bridge. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu kenapa ya seolah-olah dia berada di satu broadcast domain yang sama. Makanya di sini kita bisa pakaikan di sini ya. Makanya di sini kita bisa pakaikan di sini untuk IP address-nya dia berada pada domain yang sama ya. Ya, jadi kayak gini. Jadi kita cuma butuh satu buah pengalamatan saja di sini. Gitu. Di sini 2.254 yang dia dapat, kemudian di sini 2.253. Kemudian kalau kita cek misalkan ya, untuk kita ping misalkan di router 3 kita ping ke router 1. Ping ke 192.168.2.1. Oke, bisa ya. Kemudian di sini juga di router 2 ya. Coba kita ping.
Ini kita ping 192.168.2.1 juga. Oke, dan misalkan ya, karena dia kan sudah berada di jaringan yang sama nih. R2 sama R3 kan dia udah punya jaringan yang sama. Coba kita ping ke router 3 ya, dari router 2. Ping 192.168.2.253 tadi kan. Nah, dia bisa. Jadi karena dia sudah berada di broadcast domain yang sama di R2 sama R3 ya. Dia sudah berada di broadcast domain yang sama, yang ini. Jadi dia bisa langsung berkomunikasi karena dia udah satu jaringan gitu ya untuk R2 sama R3. Jadi nggak perlu ditambahkan routing lagi atau yang lainnya. Jadi dia secara default dia sudah bisa saling terhubung karena dia udah satu jaringan R2 sama R3. Itu manfaatnya ya kalau kita menggunakan bridge ya. Ya, jadi kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu saja ya kayaknya untuk pembahasan tentang bridge kali ini. Jadi nanti bridge ini akan sangat berfungsi ya, eh, kalau kita membahas tentang VLAN ya nanti. Insya Allah kalau kita bahas tentang VLAN ini, bridge ini sangat-sangat berfungsi di sana ya. Jadi itu aja ya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.